Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto telah menyelesaikan rangkaian kegiatan KTT BRICS 2025 di Rio de Janeiro, Brasil. Kehadiran Presiden Prabowo menandai partisipasi resmi Indonesia untuk pertama kalinya sebagai anggota penuh BRICS. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengungkapkan keikutsertaan Indonesia merupakan tonggak penting dalam sejarah hubungan luar negeri Indonesia. Ia mengatakan Indonesia telah diterima dan didukung oleh negara anggota BRICS sebelum akhirnya resmi bergabung sebagai anggota penuh. Keanggotaan BRICS yang sebelumnya beranggotakan 5 negara kini telah berkembang dengan Indonesia resmi sebagai anggota ke-10. Yang mana ini artinya ada sejarah baru, Indonesia secara resmi mengikuti KTT BRICS yang pertama kali, dan ini adalah inisiasi dari Bapak Presiden. Kemudian di tahun yang sama kita diterima, kemudian seluruh negara anggota BRICS dukung, support, dan akhirnya di tahun yang sama juga kita resmi menjadi anggota penuh BRICS. Ya. Kemudian dari awalnya BRICS 5 negara, kemudian berkembang sehingga Indonesia menjadi anggota resmi ke-10 dari 11, jadi 1 Arab Saudi belum resmi. Ya, langsung saja kita akan bergabung pemirsa dengan rekan kami Yohanes Leonardo yang saat ini berada di Rio de Janeiro, Brazil. Selamat malam waktu Jakarta. Ardo, seperti apa kemudian ini poin-poin penting yang bisa Anda highlight di sana? Saya koreksi sedikit dari Brasilia di ibu kota Brasil, di mana kemudian di sini rencananya memang Presiden Prabowo Subianto yang bertolak dari Rio kemarin sekitar sore hari, sekitar pukul 16 waktu setempat, kemudian akan diagendakan kemudian melanjutkan kunjungan kenegaraannya ke Istana Kepresiden yang akan berlangsung besok tanggal 9 Juli 2025 di Brasilia. Dan kemarin memang catatan utama seperti yang tadi kita dengarkan sama-sama informasi dari yang disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya bahwa ada kemudian eksistensi dan juga diplomasi Indonesia yang kemudian semakin diperhitungkan ya, kalau kita mengutip kutipan Seskap, memang diplomasi Indonesia yang dianggap diperhitungkan kemarin dalam sesi BRICS yang kemudian Indonesia bersama 9 negara anggota lain yang sudah tetap begitu ya menyepakati beberapa deklarasi bersama, terutama di sektor multilateral, karena memang yang kami catat ada 4 deklarasi bersama, kemudian di bidang memperkuat bilateral dan juga reformasi global, kemudian juga untuk reformasi perdamaian, lalu kemudian ada korporasi finansial, dan yang ketiga juga kemudian menenangkan konflik dan perdamaian di beberapa tempat di dunia. Lalu kemudian yang kami catat dengan pergerakan Prabowo Subianto yang selesai di BRICS dan tadi disampaikan oleh Teddy Indrawijaya sebagai pergerakan diplomasi Indonesia yang diperhitungkan, memang selanjutnya Presiden juga akan lanjutkan kemudian bertemu dengan Presiden Luiz Inácio Lula da Silva secara tatap muka begitu ya, atau dalam pertemuan bilateral di Istana Kepresidenan, dan kemudian menarik untuk kemudian menyimak apa yang nantinya akan dijalin dalam bentuk konsep bilateral antara kedua belah negara. Jika kita mengacu tidak hanya dalam konteks BRICS saja, namun memang dari secara keseluruhan Indonesia ini punya rekam jejak kerjasama agrikultur dengan Brasil, apalagi kita tarik lebih dalam lagi bahwa Brasil sendiri punya konsep atau punya program makan makan Ardo gratis untuk siswa sekolah publik. Artinya itu akan kita simak sama-sama seperti apa. Baik, kita simak sama-sama bagaimana kelanjutan. Terima kasih Yohanes Leonardo mengabarkan langsung dari Rio de Janeiro, Brazil.